Selamat pagi para mahasiswa yang saya kasihi. Berikut Bapak menyampaikan kontrak perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan bobot 2 SKS diampu oleh Pak Suko SS MPD. Inilah urutan jabaran penyampaian kontrak perkuliahannya. Rencana program pembelajaran ini adalah disampaikan pada program studi manajemen dengan kode mata kuliah EPK 101 disampaikan di semester ganjil tahun 2020-2021. Rencana perkuliahannya sebagai berikut, di mana capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini menuntut agar mahasiswa mampu menganalisis masalah kontekstual PKN, mengembangkan sikap positif, dan menampilkan perilaku mendukung yang berkaitan dengan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, dan kesadaran hukum. Kajian mata kuliah ini terdiri dari 9 poin penting yang akan kita bahas selama 1 semester. Yang pertama, PKN sebagai mata kuliah pengembang kepribadian yang kita bahas hari pertama kita berjumpa di mata kuliah ini. Berikutnya, identitas nasional, negara dan konstitusi, hubungan antar negara dan warga negara, demokrasi Indonesia, negara hukum dan hak asasi manusia, geopolitik, wawasan Nusantara, geostrategi Indonesia, ketahanan nasional, dan terakhir di poin ke-9 adalah integrasi nasional. Lebih lanjut, acara pembelajarannya diuraikan sebagai berikut. Pada hari pertama perkuliahan kita akan membahas tentang PKN sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, di mana nanti kemampuan yang akan mahasiswa capai adalah mampu menjelaskan secara kritis dan objektif latar belakang tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Kemudian meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi PKN agar menjadi program pedoman berkarya lulusan perguruan tinggi. Nah, strategi pembelajaran ini akan disampaikan secara daring atau online dengan platform Google Classroom, WA, nonton materi kuliah di YouTube, dan juga menggali pengalaman penting yang dimiliki oleh para mahasiswa sekalian. Waktu penyampaian setiap kali pertemuan adalah 100 menit atau 2 kali 50 menit. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menggali seluruh nilai-nilai dari kewarganegaraan itu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang identitas nasional, strateginya sama, platformnya kita pakai Google Classroom, WA, nonton video di YouTube. Waktunya sama 100, kemudian masalah yang kita bahas adalah mendeskripsikan identitas nasional dan sejarah kelahiran, paham nasionalisme Indonesia, memiliki karakter sebagai identitas kebangsaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan yang ketiga kita membahas tentang negara konstitusi. Di sana juga kita tetap menggunakan Google Classroom, WA, nonton presentasi di YouTube dengan waktu yang sama. Tugasnya akan berbeda-beda, para mahasiswa akan disampaikan setiap kali ada proses perkuliahan berlangsung. Nah, di sini mahasiswa membuat resume, kemudian sekali-sekali presentasi, diskusi kelompok, atau nanti mencari kasus yang ada yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Ini tugas-tugas ini akan disampaikan pada saat kuliah berlangsung setiap kali tatap muka. Pertemuan yang keempat kita berbicara tentang hubungan antar negara dan warga negara dengan strategi model yang kita pakai masih sama. Kemudian menganalisa hubungan antar negara, warga negara, soal hak dan kewajiban sebagai warga negara secara seimbang. Pertemuan kelima dan keenam kita membahas demokrasi Indonesia. Nah, materi ini dibagi 2 bagian nanti.
Pada bagian pertama kita menganalisa makna demokrasi, prinsip-prinsipnya, kemudian menemukan hakikat demokrasi Indonesia. Pertemuan ke-6-nya kita menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kemudian pendidikan demokrasi di perguruan tinggi. Itu pertemuan 5 dan ke-6. Pertemuan 7 kita berbicara tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Dan setelah pertemuan ke-7, kemungkinan kalau jadwal tidak berubah, maka kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, kita lanjutkan dengan pertemuan yang ke-9 dan yang ke-10, yang menjelaskan tentang geopolitik wawasan Nusantara. Kemudian pertemuan yang ke-11, 12, kita berbicara tentang geostrategi Indonesia, ya, ketahanan nasional. Kemudian pertemuan terakhir nanti pertemuan yang ke-14, ya, integrasi nasional. Para mahasiswa sekalian, dalam kuliah yang 1 semester ini yang termuat dalam rencana pembelajaran ini, boleh para mahasiswa mencari buku referensi yang menjadi penunjangnya. Silakan dilihat daftar pustaka ini, ada 10 buku yang boleh dibaca dan ditambah dengan buku-buku yang lain yang boleh dilihat dan boleh dicari di internet, ya, atau di mana saja. Yang penting para mahasiswa memahami referensi-referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini. Bapak kasih contoh misalnya soal Undang-Undang Dasar 45, baca amandemen, kemudian instrumen-instrumen hak asasi manusia, nasional, internasional, PBB, dan seterusnya. Dan semua buku ini para mahasiswa boleh baca, boleh cari, dan ditemukan untuk berbicara tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan selama 1 semester. Demikian para mahasiswa sekalian, Bapak mengharapkan bahwa kehadiran para mahasiswa tidak kurang dari 75%. Kalau bisa semuanya hadir 100% supaya kuliah ini tuntas dilaksanakan, dipahami, dan dimengerti. Demikian para mahasiswa penyampaian tentang kontra perkuliahan. Terima kasih. Demikian hari ini, selamat pagi.